Suami merangkap manajer artis kerap dijumpai di kalangan selebritis kita. Mungkin lantaran alasan kepercayaan, mereka baiknya memasrahkan pada suami. Meski kesannya harmonis, tapi konon gara-gara posisi manajer dipegang suami, rumah tangga jadi berantakan. Kendati mitos itu terlanjur ada, rumah tangga Ruth Sahanaya dan Jeffrey Woworuntu makin adem ayem. Malah sebagai manajer, Jeffrey kian melejitkan popularitas UT. Kiprah Tapi yang penting manfaatnya jelas ada. Di musik juga gue kasih motivasi. Jadi gue bersyukuri dan gue akan tetap mensupport dia dengan sepenuh hati supaya dia bisa ada di puncak karirnya. Begitupun juga dia sama gue. Dan gue rasa ya kita harus berpikir sekarang korporasi. Kita harus berpikir masalah kerjasama. Bini anak gue tuh seneng kalau gue berkreasi lagi di musik. Karena bapaknya lebih sering ketawa. Gue kalau udah lama gak bermusik, gue jadi monster gue. Meski Ikang dan Ica berbeda idealisme dan mata pencarian, toh rumah tangga mereka jarang tampak oleng. Bagaimana kiat Ikang untuk meredam ego yang suatu saat muncul? Rumah tangga itu harus sharing. Kita gak bisa dipisah. Begitu kita dipisah, wah itu jadi permasalahan gitu. Suami merangkap manajer artis kerap dijumpai di kalangan selebritis kita. Mungkin lantaran alasan kepercayaan, mereka baiknya memasrahkan pada suami. Meski kesannya harmonis, tapi konon gara-gara posisi manajer dipegang suami, rumah tangga jadi berantakan. Kendati mitos itu terlanjur ada, rumah tangga Ruth Sahanaya dan Jeffrey Woworuntu makin adem ayem. Malah sebagai manajer, Jeffrey kian melejitkan popularitas UT. Kiprah UT makin hidup tak lekang oleh zaman. Terbukti konser tunggal monumental pernah dilangsungkan di Singapura pada tahun lalu. Dan kembali tanggal 15 September nanti UT bakal menggelar konser tunggalnya. Lebih kepada perjalanan karir saya kali ya. Jadi apa yang telah saya perbuat di karir saya selama 20 tahun kira-kira itu. Dan mungkin juga sekalian kangen-kangenan sama Erwin sama Jai. Karena 15 tahun yang lalu sempat Erwin sama Jai membuat konser pertama untuk penyanyi Indonesia. Pada waktu itu adalah saya yang jadi kelinci percobaannya. 20 tahun sudah UT turut andil menyemarakkan belantika musik tanah air. Lagu-lagunya tak pernah usang. Jangan dipandang UT berkarir di bidang musik seorang diri. Jeffrey sang manajer sekaligus suami selalu mendukung. Hasilnya, mereka berdua adalah tim penentu suara emas UT. Nah, seperti apa konsep konser UT nanti? Ya udah pasti karena ini menceritakan tentang perjalanan karir saya, pasti lagu-lagu saya dari album saya yang pertama sampai album saya yang sekarang ya gitu. Dan mungkin konsepnya sendiri lebih ke modern kolosal gitu, kira-kira gambarannya seperti itu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Pemirsa, kalau Anda adalah tipe orang yang suka menjaga penampilan Anda, boleh-boleh saja. Namun jangan sampai berlebih. Karena bisa-bisa Anda dicap sebagai seorang narsis karena over pede. Nah, bagi seorang Donna Agnesia, profesinya sebagai artis mau tidak mau menuntut dia harus rajin-rajin menjaga penampilannya. Nah, ngomong-ngomong, apakah Donna juga harus rajin-rajin menjaga hubungannya dengan Okan? Karena seperti yang kita ketahui, hubungan mereka baru berjalan 6 bulan saja. Namun mereka sudah berani memutuskan untuk segera menikah. Oke pemirsa, langsung saja kita sapa Donna Agnesia. Bagi Donna Agnesia, profesinya sebagai model dan presenter sangat membutuhkan penampilan yang oke. Ya, artis seperti Donna bisa dibilang menjual image mereka sebagai artis yang profesional.
Yang namanya profesional tidak hanya urusan ketepatan waktu saja, tapi juga harus bisa merawat diri agar selalu tampil prima di depan publik. Oleh karena itu, selayaknya perempuan, Donna rajin fitness untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Kalau sempat minimal seminggu sekali, malah bagusnya seminggu 2 kali itu sebenarnya minimal ke gym. Kalau nggak sempat juga aku sedia di rumah ada barbel sendiri, jadi masih bisa gerak-gerak sendiri. Wah, apakah gara-gara mantan pacar suka fitness, Donna jadi gemar olahraga yang satu itu? Enggak, aku memang dari dulu memang suka olahraga gitu dan aku itu kayak aku tadi bilang itu udah jadi suatu kebutuhan. Jadi dan kalau aku juga suka tipe cowok yang suka olahraga juga gitu. Dan jadi kan bisa sama-sama bisa saling support lah istilahnya kayak gitu, bisa saling bagi pengetahuan gitu. Dan mungkin dulu juga Didi juga ya maksudnya dia juga suka ngasih masukan gitu kayak gitu. Itu sih buat sebagai penyemangat aja gitu. Kedengarannya konyol sih kalau kita menyukai sesuatu karena pengaruh pacar atau pasangan kita. Lebih baik percaya dengan diri sendiri tanpa harus mengekor orang lain. Begitu juga soal Okan. Walaupun Donna sangat menyukai tipe laki-laki berbadan tegap dan sedikit berotot, ia tetap menyukai Okan apa adanya. Tapi rupanya Okan juga suka fitness kok. Begitulah yang diutarakan oleh Donna. Iya sekarang badannya sudah semakin besar, berat badannya juga dia nambah gitu kan, mungkin udah lebih proporsional lah, pakai bajunya juga kelihatannya bisa lebih ketat. Dulu kan harus pakai yang gombrong-gombrong biar kelihatan besar gitu kan. Dan sekarang yang sebenarnya di mana-mana ngaca terus kerjanya gini, set, pamer otot terus gitu. Centil ya, lebih centil malah sekarang aku bilang. Nggak usah mesti lebih hati-hati, jagainnya susah. Sepertinya ada kekhawatiran dalam nada suara Donna ketika bicara soal Okan. Ngomong-ngomong, sebesar apa sih keyakinan Donna akan cinta Okan? Apakah Donna sudah yakin bahwa Okan akan jadi pendamping hidup yang super setia? Kalau kita yakin pingin gitu dan sama niatnya baik, Tuhan juga pasti akan memberikan yang terbaik istilahnya kayak gitu. Walaupun aku juga tidak akan bisa memastikan bahwa saya pasti akan menikah gitu sama Okan. Karena yang penting kan keyakinan kita sendiri. Perbedaan pasti ada, entah itu pemikiran, entah itu sifat atau apa. Cuma gimana caranya perbedaan itu justru jadi memperkaya hubungan. Kayak aku sama Okan kan sebenarnya kita sangat-sangat berbeda gitu. Aku bisa dibilang mungkin Okan bukan tipe aku sebenarnya gitu. Tapi kadang-kadang kan apa yang kita inginkan kan dapatnya tidak seperti itu gitu. Tapi selama ternyata dia bisa melengkapi aku, jadi semua jadi jalannya jadi lebih enak. Terus dia sangat tipe laki-laki yang sangat-sangat usaha istilahnya. Dia berusaha untuk meyakinkan aku. Dia usaha gimana caranya untuk bikin aku senang. Dia berusaha untuk mendekatkan diri sama keluarga aku gitu. Pemirsa, karena kita yakin, insya Allah segala usaha yang kita lakukan akan membuahkan keberhasilan. Pemirsa, pernahkah bulu kuduk Anda merinding? Mungkin itu adalah sebuah pertanda bahwa ada makhluk halus di sekitar Anda. Namun pernahkah Anda sampai-sampai diganggu oleh makhluk halus tersebut? Pasangan Diki Chandra dan Rani Permata selama sebulan ini terus-terusan diganggu oleh makhluk yang tidak kasat mata itu. Dan rumah yang sudah mereka tempati selama 3 tahun mendadak berubah menjadi mencekam. Pemirsa, mampukah mereka untuk mengusirnya? Inilah Gospot. Sesosok makhluk terbang melintasi rumah Diki yang berlokasi di daerah Cilengsi. Kesaksian fenomena aneh itu diakui oleh tetangga pasangan Diki Chandra dan Rani Permata. Tidak hanya itu saja, berbagai keanehan berbau gaib kerap dialami Diki, Rani, dan anak-anaknya hampir sebulan ini. Pas lagi berdoa, tiba-tiba ada yang nindihin saya sampai sesak napas gitu, sampai saya paksain ngaji sampai maghrib. Nah itu selama ngaji tuh udah sesak aja kayak orang yang nyekek gitu, gimana sih? Kalau yang kecil suka nangis. Ke dokter, kata dokter nggak apa-apa segala macam, terus nangisnya yang Ada nenek Elis, mama. bilangnya nenek Elis. Nenek Elis tuh dia nenek sihir gitu. Keganjilan tak masuk nalar pun terjadi di rumah adik dan ibu Diki. Lantai rumah mereka sama-sama pecah. Sudah 3 tahun Diki dan Rani menghuni rumahnya. Gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata semakin sering datang. Apakah Diki tidak berniat meminta bantuan paranormal? Kita Bismillah aja, kita sama yang di atas aja, takut gitu kan. Takut salah juga, karena takut salah milih orang pintar, taunya kita malah jadi sirik. Buat saya nggak ada apa-apa lah gitu kan, kalau iseng-iseng dikit begitu nggak apa-apa, kita juga suka iseng kan, nggak apa-apa. Kehadiran makhluk-makhluk tak berwujud yang suka usil baru sebulan mereka rasakan. Padahal sebelumnya tidak pernah terjadi.
Kalau Diki percaya ilmu hitam, apakah Diki tidak berpikir bahwa ini kiriman orang? Saya sih berpikiran positif aja, itu mungkin juga ada beberapa kemungkinan kalau memang yang goib. Ya mudah-mudahan lah dia nggak macam-macam, nggak apa segala macam kita bawain tahu. Tapi kalau tetangga mungkin cuma organisasi saya atau perasaan aja yang ini bagaimana, atau tetangga saya emang banyak sih kejadiannya. Memang kalau dituntut-tuntut